konsumsi oli berlebih. Ini adalah salah satu masalah umum yang menyebabkan konsumsi oli berlebih pada mobil. Dan kemungkinan masalah ini adalah yang tertinggi. 70% konsumsi oli berlebih disebabkan oleh masalah ini. Sementara itu, jalur lain masuk ke oli tipe katup. Juga terdapat lubang saluran oli yang memungkinkan oli mengalir. Mengalir melalui saluran menuju poros bubungan, lalu melumasi lengan poros bubungan. Serta komponen bergerak seperti katup masuk dan katup buang. Akhirnya, kembali dari rantai timing ke bak oli, sekaligus melumasi rantai timing. Selama kita menyalakan mesin, oli akan berada di dalam bak oli. Oli akan bersirkulasi antara bak engkol dan tipe katup. Sirkulasi ini hanya memerlukan waktu sekitar 615 detik. Jadi setelah mobil dinyalakan selama sekitar 10 detik, oli sudah melapisi sebagian besar komponen. Tapi ini hanya lapisan awal. Lapisan oli masih cukup tipis. Permukaan komponen belum sepenuhnya terlumasi. Biasanya perlu menunggu 1 atau 2 menit setelah oli dapat sepenuhnya melapisi dan memiliki lapisan oli yang tebal. Ini sebenarnya adalah proses pemanasan mesin. Tentu saja, pemanasan mesin tidak hanya membuat oli melapisi, tetapi juga termasuk pemanasan oli. Karena viskositas oli berubah pada suhu yang berbeda. Hanya dalam rentang suhu kerja terbaik, viskositas dan aliran oli juga berada dalam kondisi terbaik untuk memberikan pelumasan yang paling efektif. Karena di dalam mesin terdapat ruang bakar, sehingga setelah oli beroperasi dalam waktu lama, di antaranya akan banyak gas dan minyak sebagai bahan pembakaran, yaitu karbon, dan gesekan serta benturan bagian logam, yang menyebabkan serpihan logam terlepas. Oli akan menjadi hitam dan lengket, yang juga akan mengurangi efektivitas pelumasan oli. Oleh karena itu, oli perlu diganti secara berkala. Dan saat mengganti oli dengan model dan viskositas yang berbeda, memberikan efek pelumasan yang juga sangat berbeda.